Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, buat teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya, di mana video sebelumnya membahas terkait dengan pedoman dasar di dalam akuntansi. Jadi dalam video kali ini kita masih membahas terkait dengan studi di dalam akuntansi yang masih berkaitan dengan pedoman dasar di dalam akuntansi. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan persamaan dasar di dalam akuntansi. Untuk itu teman-teman, dalam video kali ini kita membahas materi selanjutnya, yaitu siklus akuntansi, akun-akun di dalam akuntansi, dan posisi dari akun-akun tersebut. Jadi teman-teman, sebagai seorang akuntan, kita harus memahami dan mengerti serta mengetahui siklus dari akuntansi itu. Kenapa kita harus kuasai siklus akuntansi ini? Karena sebagai seorang akuntan, kita akan berada dalam proses siklus ini. Mulai dari tahap awal sampai akhir, sebagai seorang akuntan akan menjalani siklus ini. Untuk itu, sangat penting bagi teman-teman sebagai seorang akuntan untuk memahami secara penuh dan secara baik mengenai siklus akuntansi ini. Juga untuk teman-teman pemula yang baru belajar tentang akuntansi, teman-teman juga tidak hanya harus menguasai pengertian dari akuntansi, tetapi teman-teman juga harus menguasai siklus dari akuntansi. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah paham mengenai siklus akuntansi, ketika ada tugas, ada soal-soal yang diberikan kepada teman-teman, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan teman-teman juga pasti sudah mengetahui memulai dari mana dan akhirnya di mana. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi kali ini, saya ingin mendefinisikan sedikit terkait dengan pengertian dari siklus akuntansi itu. Nah, teman-teman, siklus akuntansi adalah sebuah proses untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima secara umum. Mulai dari prinsip-prinsip yang digunakan di dalam pencatatan, kemudian kaidah-kaidah akuntansinya, prosedurnya, metodenya, serta teknik pencatatan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi. Dan itu dicatat dalam satu periode. Jadi, teman-teman, ini merupakan gambaran singkat terkait dengan pengertian dari siklus akuntansi. Jadi dari pengertian ini, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa siklus akuntansi adalah suatu proses untuk mencatat sebuah laporan keuangan. Satu proses untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman, siklus akuntansi itu sendiri terdiri dari yang pertama, bukti transaksi. Kemudian, jurnal. Setelah jurnal, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, buku besar, neraca, kemudian kita masuk dalam laporan keuangan. Teman-teman, laporan keuangan ini terdiri dari ada 5 ya teman-teman. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan aset perusahaan. Nah, teman-teman, setelah kita memposting nih, dari neraca kita posting, kemudian jadilah sebuah laporan keuangan. Nah, ketika kita sudah sampai ke tahap ini, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu jurnal penutup. Nah, teman-teman, ketika kita sudah sampai di jurnal penutup, kita akan kembali lagi ke bukti transaksi, tetapi dalam periode berikutnya. Sehingga prinsip akuntansi, teman-teman, itu mengharapkan sebuah perusahaan itu harus berkelanjutan supaya siklus akuntansi ini bisa diterapkan secara baik. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan siklus akuntansi ini, di mana dikatakan di sana tadi, siklus akuntansi itu terdiri dari bukti transaksi. Nah, ini seiring dengan pengertian yang dikemukakan di video sebelumnya, di mana menjelaskan bahwa pengertian akuntansi adalah sebuah proses untuk mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan. Nah, sehingga dalam implementasi siklus ini,
hal yang dicatat adalah bukti transaksi. Kemudian setelah pencatatan, kita lanjutkan dengan pembukuan. Langkah pertama kita buat mengenai jurnal umum atau biasa jurnal yang dikenal dengan jurnal. Nah, setelah kita lakukan penjurnalan, kemudian ketika masuk masa periode akhir, kita harus buat jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Misalnya nih teman-teman, ketika kita sudah mau menutup periode, kemudian contohnya perlengkapan kita masih banyak nih di pembukuan, tetapi di realnya mungkin sudah kurang, maka hal ini perlu kita sesuaikan. Untuk itu kita butuh membuat jurnal penyesuaian. Tetapi teman-teman, dalam video kali ini kita tidak membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian, kita akan buat di video selanjutnya. Jadi ini sebagai gambaran saja bagaimana siklus itu kita jalani sebagai seorang akuntan. Nah, teman-teman, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita posting ke buku besar. Nah, ini yang disebut dengan tahap peringkasan. Jadi kita posting ke buku besar, kita ringkas, dan setelah kita posting ke buku besar, tahap selanjutnya lagi kita lakukan yang namanya pembuatan neraca. Nah, setelah kita buat neraca, baru kita lakukan pembuatan laporan keuangan. Nah, kalau sudah sampai ke laporan keuangan, berarti ini sudah tahap menuju akhir, sehingga setelah kita susun laporan keuangan, tugas kita sebagai seorang akuntan itu sudah mulai terasa ringan. Kenapa? Karena ini sudah mau mengakhiri proses siklus akuntansi itu. Sehingga ketika kita sudah menyusun laporan keuangan, maka langkah selanjutnya kita akan buat jurnal penutup. Nah, dalam jurnal penutup ini kita lihat akun-akun apa saja yang perlu ditutup. Nah, kemudian ketika kita telah tutup, maka selesailah tugas kita sebagai seorang akuntan di satu periode berjalan. Tapi bukan berarti tugas kita sudah selesai, karena setelah tutup di jurnal penutup, kita akan masuk di periode yang baru, kemudian kita akan masuk lagi mulai dari tahap awal. Jadi teman-teman, siklus akuntansi itu berputar, mulai dari yang saya sampaikan tadi, mulai dari awal ke step selanjutnya sampai proses akhir. Setelah proses akhir, kembali lagi ke proses awal. Jadi dia berputar terus siklus akuntansi itu. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai siklus di dalam akuntansi, maka hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan akun-akun di dalam akuntansi. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai akun-akun di dalam akuntansi, maka perlu kita tinjau terkait dengan persamaan dasar di dalam akuntansi. Karena kita bicara mengenai akun-akun di dalam akuntansi, kita berbicara berdasarkan persamaan dasar di dalam akuntansi. Jadi misalnya harta. Dalam komponen harta terdiri dari apa saja. Kemudian kewajiban. Dalam komponen kewajiban terdiri dari apa saja. Kemudian modal. Dalam komponen modal terdiri dari apa saja. Jadi kita berbicara mengenai akun-akun, kita berpatokan pada persamaan dasar di dalam akuntansi itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, misalnya kita bicara mengenai harta. Jadi harta, kira-kira komponen apa saja yang ada di dalam harta. Nah, jadi kalau kita berbicara harta, yang perlu teman-teman ingat hanya dua hal, teman-teman. Jadi ada harta lancar dan harta tidak lancar, atau istilah akuntansinya aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi teman-teman, harta lancar ini adalah harta yang berputar dalam rentang waktu di bawah 1 tahun. Kemudian harta tetap adalah harta yang digunakan lebih dari setahun, atau aset yang berhubungan dengan aset, teman-teman. Jadi teman-teman, akun-akun yang berada dalam harta lancar adalah kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan biaya dibayar di muka. Kemudian akun-akun yang berada di harta tetap atau aktiva tetap ada peralatan, tanah, bangunan,
dan akumulasi penyusutan. Jadi teman-teman, ini akun-akun yang berada dalam komponen harta. Tetapi memang tidak semua akun-akun yang saya jabarkan ini saya sudah jabarkan secara komprehensif. Jadi teman-teman, tidak semua akun-akun yang saya jabarkan di sini. Tetapi ini garis-garis besarnya saja yang ada di dalam akuntansi. Nah, teman-teman, kemudian kita bicara mengenai kewajiban. Kira-kira dalam komponen kewajiban terdiri dari apa saja sih? Apa saja sih yang terdiri? Apa saja sih yang berada di dalam komponen kewajiban? Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kewajiban, kita juga berbicara mengenai dua hal, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jadi teman-teman, sama halnya dengan harta, ketika kita berbicara mengenai harta, kita ingat saja dua hal. Begitu juga dengan kewajiban, kita berbicara kewajiban, kita ingat dua hal ini, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jadi kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban yang lebih dari setahun, sedangkan kewajiban jangka pendek ini di bawah setahun. Jadi misalnya nih, kewajiban jangka pendek ada utang WC, utang dagang. Nggak mungkin kan utang dagang kita bayar lebih dari setahun, bisa bahaya kita kalau ditagih oleh yang memberi hutang kepada kita. Kemudian kewajiban jangka panjang. Jadi kewajiban jangka panjang ini kewajiban yang lebih dari setahun. Misalnya utang bank yang jangka waktunya di atas dari setahun, atau mungkin kewajiban lain-lain atau kewajiban kredit lain-lain yang di atas setahun, teman-teman. Jadi itu akun-akun yang berada di komponen kewajiban. Kemudian komponen modal. Jadi dalam komponen modal ini ada modal, ada prepaid. Modal bersifat menambah, prepaid bersifat mengurangi. Namun dalam komponen modal ini ada komponen laba rugi di dalamnya karena dia bersifat mengkonversi modal. Jadi dalam komponen laba rugi ini ada pendapatan dan ada juga beban. Nah, pendapatan akun-akunnya bisa saja pendapatan jasa atau pendapatan lain-lainnya. Kemudian kalau beban, ada beban bunga, beban gaji, dan beban lain-lain. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Oke, selanjutnya teman-teman, ketika kita telah mengetahui akun-akun di dalam akuntansi, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu posisi dari akun-akun tersebut. Mengapa? Karena ketika kita salah memposisikan akun-akun tersebut, misalnya kas bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, kemudian kita tulis kas bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, ini sangat fatal pada penyajian laporan yang akan kita buat. Karena penyajian data yang kita buat atau penyajian laporan itu tidak berdasarkan fakta, sehingga mengetahui posisi dari akun-akun tersebut sangat penting, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau posisi akun-akun yang berada dalam komponen harta, ketika bertambah, dia bertambah di debit. Tapi ketika berkurang, berkurangnya di kredit. Baik kas, piutang, peralatan, perlengkapan, bangunan, baik harta lancar atau harta tidak lancar. Ketika bertambah, bertambahnya di debit. Ketika berkurang, berkurangnya di kredit. Namun ada satu pengecualian di sini dalam komponen harta, yaitu terkait dengan akumulasi penyusutan. Kalau akumulasi penyusutan, dia bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Mengapa? Karena akumulasi penyusutan ini bersifat mengurangi nilai aset tetap kita, atau bersifat mengurangi nilai aktiva kita. Jadi ketika dia bertambahnya di kredit, ketika dia berkurangnya di debit. Nah, ini pengecualian dalam posisi akun yang berada di komponen harta. Kemudian teman-teman, komponen kewajiban. Kalau komponen harta bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Kalau komponen kewajiban, dia kebalikan. Kalau dia bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kalau komponen kewajiban, jadi dia kebalikan dari
komponen harta. Kemudian komponen modal. Komponen modal tadi saya sebutkan ada dua. Ada modal, ada prepay. Jadi kalau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau prepay bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Karena satu menambah, satu mengurangi. Kemudian tadi sebutkan juga bahwa dalam komponen modal ada komponen laba rugi di dalamnya. Dalam komponen laba rugi ini ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu ada pendapatan, ada juga beban. Nah, tapi teman-teman perlu garis bawahi bahwa pendapatan di dalam komponen laba rugi ketika bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kalau beban sebaliknya bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Mungkin ketika saya sebut pendapatan, teman-teman mungkin berasumsi bahwa pendapatan bertambah di debit. Tapi dalam komponen laba rugi, karena ini berpengaruh pada modal, maka pendapatan ketika bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Beda dengan pendapatan pada komponen harta. Jadi agak hati-hati ya teman-teman dalam komponen laba rugi. Karena kalau bicara pendapatan dalam komponen laba rugi, karena dia berpengaruh pada modal, maka dia bertambahnya di kredit. Kalau beban sebaliknya bertambahnya di debit. Kurang sebaliknya. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu cermati dan perlu hati-hati dalam pencatatan di komponen laba rugi ini teman-teman. Itu sekilas pemaparan materi terkait dengan 3 materi, mulai dari siklus akuntansi, akun-akun dalam akuntansi, dan posisi akun-akun di dalam akuntansi. Jadi teman-teman, kiranya video kali ini bisa membantu teman-teman memahami akuntansi secara terstruktur. Jadi ketika teman-teman mau belajar mengenai akuntansi, maka ada 5 pedoman dasar. Yang pertama mengenai pengertian, kedua persamaan, ketiga siklus, akun-akun di dalam akuntansi, kemudian posisi dari akun-akun tersebut. Jadi kelima hal ini dalam pembahasan di 2 video ini merupakan berkaitan dengan pedoman dasar teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa 5 pedoman ini sangat penting dalam belajar mengenai akuntansi. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini, dan kita akan berjumpa dalam video selanjutnya. Sebagai review saja teman-teman, video selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus akuntansi tetapi dalam praktiknya. Jadi kita akan bahas mengenai jurnal, dan sekaligus kita akan bahas juga sekaligus kita akan latihan juga terkait dengan menjurnal itu seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman ketika teman-teman rasa video ini bermanfaat. Oke, kita akan berjumpa di video selanjutnya. See you to next time.